Come on, berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagilah kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. We sing to you, Lord, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sing, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Angkat suaramu tinggi-tinggi, angkat tanganmu tinggi-tinggi begitu. Lord, worship His holy name. Ini kami Tuhan, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Amin, amin, amin. Yang mengasihi Tuhan berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini. Sungguh kami merasakan Tuhan hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur boleh datang kepadamu menaikkan pujian penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Ada kuasa yang besar atas pujian penyembahan kami umat-Mu. Kami yakin dan percaya setiap masalah yang sedang kami hadapi saat ini sudah dirobohkan lewat kuasa pujian penyembahan kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun tembok Yeriko dalam kehidupan kami, apapun tembok persoalan dalam hidup kami, itu sudah dikalahkan, itu sudah dirontokkan oleh kuasa pujian penyembahan sorak-sorai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Allah yang besar, kami bangga punya Allah yang sangat baik. Kami ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati tim PAW yang sudah melayani kami pagi hari ini, tambahkan urapan dan kuasa-Mu atas mereka. Sebentar kalau kami mau mendengarkan isi hati Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, ajari kami untuk duduk diam seperti Maria, fokus kepada kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, tetap kuasai ruangan ibadah ini, dari pertengahan sampai akhirnya Tuhan, tetap aman dalam kendali Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin, haleluya. Sebelum duduk berikan tepuk tangan buat tim PAW, haleluya. Luar biasa ya. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Shalom, jemaat BMC yang diberkati Tuhan, haleluya. Semua sepakat Tuhan Yesus sangat baik, amin. Yuk tolak kanan kiri dan katakan shalom, Tuhan Yesus baik, haleluya, puji Tuhan. Adakah yang sudah hadir tadi pagi? Yang hadir tadi pagi yang katakan, oh Gary aja. Oke, yang semuanya baru ya, berarti saya mesti memperkenalkan diri lagi. Oke, puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepercayaannya Pak Gem Bugem siang hari ini. Ya, nama saya Andreas Agus. Ya, saya lahir di Kediri. Saya pernah bekerja di perusahaan besar di Kediri, tahulah ya. Akhirnya saya pindah ke Surabaya 98. Saya melayani Tuhan dan sekarang tinggal di Sidoarjo melayani di GPI Sentro, Gereja Bethel Indonesia Sentro Sidoarjo bersama dengan istri saya.
Jadi sebetulnya saya nggak punya cita-cita jadi pendeta bahkan gembala, tapi Tuhan bawa saya sampai di titik hari ini ya. Orang-orang muda boleh tahu yang merasa orang muda, yang masih orang muda angkat tangan, coba saya pengen tahu. Jangan ngikuti saya ya, karena nekat macari putrinya gembala, akhirnya jadi gembala ya. Ya, kalau nggak berani jangan coba-coba. Haleluya. Oke. Jemaat BMC yang dicintai Tuhan, dalam suratnya Petrus menyebut semua pengikut Kristus adalah generasi pilihan dan imamat rajani, betul? Kita dulu memang hidup dalam kegelapan atau dosa, suka di dalam kegelapan, namun kita sekarang sudah hidup di dalam terang Kristus, amin. Mari kita baca 1 Petrus pasal 29. 1 Petrus pasal 29. Kita baca sama-sama ya dengan suara yang lantang. Oke, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan. Ayat ini merupakan ayat emas kita sepanjang bulan ini, betul? Haleluya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun hari ini ada yang dikaruniai Tuhan sebagai pendeta, hari ini ada yang dikaruniai Tuhan sebagai gembala. Perhatikan baik, pada dasarnya kita semua, apapun profesi kita, semua memiliki kedudukan yang sama di hati Tuhan. Amin. Semua memiliki kedudukan yang sama di hati Tuhan. Haleluya. Nah sekarang 1 Petrus 29, apa maksudnya imamat rajani? Apa maksudnya imamat rajani? Oke. Imamat rajani ini artinya adalah kita mempunyai dua posisi, yaitu sebagai imam dan sekaligus sebagai raja. Posisi atau identitas atau status saudara dan saya hari ini adalah sebagai imam sekaligus sebagai raja. Di ibadah pertama tadi saya sudah mengupas tentang imam. Tentang imam. Sekarang di ibadah kedua ini saya akan membahas tentang raja. Tentang raja. Jadi pesan Tuhan di ibadah kedua ini saya beri judul Gaya Hidup Rajani. Mari tuliskan saya, 1, 2, 3. Gaya Hidup Rajani. Oke, bisa klik lagi PowerPoint-nya. Oh belum, udah ya. Nah, Wahyu pasal 1, 6 kita baca. Dalam Wahyu pasal 1 ayat yang 6 tertulis, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Status kita sebagai raja ini dituliskan dengan sangat jelas di dalam terjemahan King James Version, saudara. And has made us king and priest unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amin. Dan telah menjadikan kami, telah menjadikan saudara dan saya raja dan imam bagi Allah dan Bapanya. Amin. Yang menjadikan saudara, imam, dan raja itu bukan manusia. Yang menjadikan kita raja dan imam itu adalah raja di atas segala raja. Ya. Kalau Pak Gem yang angkat saudara jadi imam, masih bisa lupa kadang ya. Tapi yang mengangkat kita itu raja segala raja. Amin. Ya, haleluya. Dan kita menjadi rajanya bukan nanti di surga. Kita menjadi raja-raja ini bukan ketika nanti kita di surga. Firman Tuhan katakan kita akan memerintah di bumi, yaitu di kota Surabaya ini. Amin. Sekarang, bukan nanti saudara. Kita baca Wahyu pasal 5 ayat yang ke-10. Wahyu pasal 5, 10. Dan telah menjadikan kami raja dan imam bagi Allah kami, dan kami akan memerintah di mana? Di mana saudara? Di bumi. Saudara dan saya akan memerintah di Surabaya. Saya akan memerintah sebagai raja-raja kecil di Sidoarjo. Firman Tuhan yang katakan saudara, bukan saya yang ngomong. Ya. Jadi jemaat BMC harus sadar sekarang bahwa Tuhan sudah menetapkan Anda menjadi raja. Mari tengok kanan kiri dan beritahu, jelek-jelek begini ternyata saya adalah raja loh. Yuk beritahu kanan kiri kita, jelek-jelek ini aku raja loh. Ya. Apalagi ganteng-ganteng dan cantik-cantik ya. Haleluya. Oke. Nah, sekarang kita mau berbicara tentang tahapan menjadi raja. Seseorang gak mungkin langsung menjadi raja, betul?
ada tahapannya. Puji Tuhan, selain sebagai seorang gembala di Sidoarjo, saya juga menjadi dosen tetap di sebuah STT. Jabatan akademis atau jabatan fungsional dosen itu merupakan jabatan keahlian dengan jenjang atau tahapan tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Mulai dari asisten ahli, lektor kepala sampai profesor. Seperti itu. Semua ada tahapannya, itu dosen. Ya, saya masih di lektor ini, masih jauh ke atas. Demikian halnya jika kita akan diangkat sebagai seorang raja, saudara. Kalau saudara dan saya akan diangkat menjadi seorang raja, ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Tahapan yang pertama apa? Anak. Tahapan yang kedua, putra dewasa. Dan tahapan yang ketiga, baru kita ditahbiskan, diteguhkan sebagai raja. Itu tahapannya. Nah, kita mau berbicara tahapan yang pertama yaitu sebagai anak. Sebelum kita menjadi raja, kita pasti akan melewati fase sebagai anak. Salah satu sifat anak-anak adalah mudah diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran. Betul? Si A ngomong itu, si B ngomong ini, ya. Pagi dele, sore jadi tempe, kesukaan saya ya, tempe tahu. Orang ngomong begini, Pak harus ke sana. Oh ya. Loh, nggak bisa Pak, harus ke sana. Saya sesaat kok tiba-tiba ingat ilustrasi yang apa? Ada seorang pria nuntun keledai itu loh ya. Punya keledai sampai terakhir apa? Banyak orang komentar, loh Pak keledai kok gak ditumpai. Akhirnya keledainya dinaiki. Ketemu orang lagi, Pak keledainya cilik kok saat ditumpai. Akhirnya turun lagi. Gak punya pendapat, gak punya prinsip seperti itu. Sampai akhirnya terakhir apa? Keledainya digendong, saudara. Haleluya. Anak-anak itu seperti itu. Mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran. Kita baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-14. Efesus 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Hati-hati saudara, firman Tuhan sudah ingatkan bahwa di akhir kehidupan ini akan banyak penyesat-penyesat. Ya, yang namanya penyesat itu munculnya bukan dari luar pengikut Kristus. Yang namanya penyesat itu biasanya, umumnya munculnya adalah dari tengah-tengah kita sendiri. Jadi hati-hati ya. Terus belajar firman Tuhan dengan benar. Jangan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana. Saya nggak perlu sebutkan, kita tahu sendiri ya. Begitu banyak di YouTube ajaran-ajaran yang mulai menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Hati-hati. Ya. Sebagai anak, kita harus makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan untuk bisa bertumbuh menjadi dewasa. Kalau kita nggak memberi makan manusia roh kita dengan firman Tuhan, kita akan selamanya menjadi cebol. Saya tinggi badan secara manusia 177, 178. Tapi di hadapan Tuhan, belum tentu manusia roh saya setinggi saya secara jasmani. Hati-hati saudara, Pak Gem dan Bu Gem nggak tahu berapa tinggi manusia roh saudara. Tetapi Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Ketika kita sering memberi makan manusia roh kita dengan firman Tuhan, manusia roh kita bisa lebih tinggi dari manusia jasmani kita. Serius. Manusia nggak tahu memang, pemimpin rohani nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Sebab itu kalau kita mau bertumbuh, beri makan manusia roh kita dengan firman Tuhan. Tidak ada cara instan untuk kita menjadi dewasa selain suka merenungkan firman-Nya. Manusia sekarang suka yang instan, semua instan ya. Kopi instan, mie instan, apalagi semuanya instan. Tapi di dalam Tuhan gak ada yang instan. Kebetulan salah satu program GBI Sentro di Sidoarjo tahun ini adalah minimal, saya buat tahun ini minimal 50% jemaat Sentro terhisap di kelompok-kelompok baca Alkitab. Kami buat kelompok WA namanya CBA 1, CBA 2, jadi Sentro baca Alkitab 1 itu 1 fatsal sehari. CBA 2 itu Sentro baca Alkitab 2 fatsal sehari. Alasannya apa saudara? Karena visi kami adalah grow up in all things into Him. Kami nggak mungkin akan bertumbuh ke atas, grow up in all things, kalau kami nggak berakar ke dalam. Saya genjot ya, jemaat memang harus setengah dipaksa untuk suka makan firman Tuhan. Puji Tuhan, hampir 50% di bulan ini, target tercapai, tapi kita nggak akan pernah berhenti, kami akan terus genjot.
kita nggak akan bisa bertumbuh ke atas, saudara. Akarnya harus dikuati dulu. Ya, nah sekarang fase yang kedua, putra dewasa. Ya, putra dewasa. Dari status anak, kita harus terus bertumbuh untuk masuk masa akil balik atau dewasa. Untuk menjadi raja, setiap kita harus masuk fase ini, putra dewasa. Seseorang yang dewasa sudah kuat dalam menerima pengajaran firman, sudah bisa menerima makanan keras. Saat firman Tuhan cukup keras menegur, dia tidak akan mudah tersinggung karena imannya sudah dewasa. Kon, pendeta itu nyinggung aku mesti. Ada yang gitu seperti di tempat ini? Semoga enggak ada ya dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya putra dewasa. Sekeras apapun firman Tuhan yang datang, ya, sekeras apapun, kalau kita ada di fase putra dewasa, kita akan responi dengan terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jangan titik-titik tersinggung, ya. Jangan sedikit-sedikit marah, ya. Wis, minggu depan gak gereja-gerejaan wis. Oh, dari awal nyinggung terus. Gitu. Jangan ya, haleluya. Sekarang fase berikutnya raja. Setelah kita melewati fase anak dan putra dewasa, saatnya saudara dan saya diteguhkan sebagai raja. Saatnya kita diteguhkan sebagai raja. Nah, jemaat BMC yang diberkati Tuhan, kingdom adalah satu kata yang dibentuk dari dua unsur. Ya, yaitu yang pertama king, artinya raja. Dan kedua, demnya itu domain atau wilayah kekuasaan. Unsur pertama atau king ini maksudnya Tuhan ingin agar kita semua berposisi sebagai raja di bumi ini. Jelas ya, kingdom, king raja, domain, wilayah kekuasaan. Persoalannya, kita bisa melegitimasi sebagai raja jika kita memiliki wilayah kekuasaan. Saudara bisa memposisikan diri sebagai raja kalau kita memiliki domain, wilayah kekuasaan. Bagaimana saya bisa memiliki domain, Pak? Wong rumah aja masih ngontrak. Bagaimana saya bisa memiliki wilayah kekuasaan, rumah aja masih PMI, Pondok Mertua Indah, Pak? Ya. Haleluya. Haleluya. Kalau gitu yang cocok jadi kingdom ya Pak Gem ya. Tanahnya banyak luas. Haleluya, haleluya. Nah, domain atau wilayah kekuasaan di perjanjian baru ini berbicara tentang pengaruh, saudara. Bukan secara harafiah. Secara pengaruh. Bagaimana kita bisa punya pengaruh. Dan domain di sini atau wilayah kekuasaan saya bagi menjadi 7 bidang kehidupan. Ya, yaitu apa? Yang pertama, art, music, and sport. Saudara dan saya harus bangkit menjadi raja-raja kecil di bidang ini. Seni, musik, sport, olahraga. Anak-anak muda berprestasilah sebagai atlet-atlet. Supaya boleh muncul menjadi raja-raja kecil di seni, musik, dan olahraga. Yang kedua, bidang yang kedua apa? Bisnis. Bapak Ibu Saudara harus mempunyai pengaruh di bisnis. Bangkit menjadi raja-raja kecil di Surabaya. Ya, yang ketiga church, gereja. Enggak semua orang dipanggil sebagai full time memang ya. Yang keempat, bidang kehidupan yang keempat apa? Development of the poor. Bagaimana kita ketika melihat orang di jalan yang gelandangan, yang mencari makan, pengemis yang kekurangan, kita mempunyai hati untuk mereka. Ini ngomong development of the poor, berbicara tentang diakonia. Bagaimana kita melayani masyarakat-masyarakat yang miskin. Yang kelima apa? Education. Edukasi, pendidikan. Kita harus bangkit. Memberi pengaruh di dunia pendidikan. Yang keenam, family, keluarga. Yang ketujuh, government. Puji Tuhan, di tempat saya juga ada salah satu penatua saya di Sentro hari ini sebagai ASN, pembimas Kristen di Kabupaten Sidoarjo, dan dengar-dengar dapat promosi juga akan menjadi pembimas Kristen di Jatim katanya, puji Tuhan. Itu of government. Ya, saudara boleh bangkit menjadi raja. Memiliki pengaruh di pemerintahan, government. Ya, Daniel, Sadra, Mesah, Abednego, 4 pemuda yang luar biasa, mereka ambil di bidang ini, saudara. Government. Menjadi pejabat negara, pejabat kerajaan. Nah, jadi kita bisa melegitimasi sebagai raja jika saudara dan saya memiliki pengaruh
minimal di satu bidang kehidupan ini. Minimal, ya. Dengan memiliki domain atau wilayah kekuasaan, kita dapat menegakkan prinsip-prinsip kerajaan surga di wilayah yang kita kuasai. Amin. Kita adalah raja-raja di bumi yang berada di bawah otoritas raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita memerintah enggak nanti di surga, saudara, tapi kita memerintah sekarang di bumi ini, di kota Sidoarjo yang kita cintai ini. Sekarang pertanyaannya bagaimana mengetahui status kita saat ini? Status saya di mana, Pak? Ya. Jika kita belum mempunyai pengaruh di satu bidang pun dari 7 bidang ini, itu berarti status kita masih sebagai anak atau putra dewasa. Ya. Seorang anak tidak akan pernah punya domain. Seorang anak tidak akan pernah punya satu bidang yang dikuasai. Ya. Terus kapan kita menjadi raja? Kapan saudara dan saya akan menjadi raja? Kita menjadi raja saat mulai bergerak sedikit demi sedikit untuk menguasai satu area atau bidang kehidupan ini. Saya buat ABCD kan biar mudah menghafalkan ya. ABCD sampai G. Ya. GBI Sentro di Sidoarjo mulai bergerak untuk memiliki domain. Mempunyai pengaruh di bidang edukasi. Kami punya kelompok belajar yaitu Central Learning Center, ya masih anak-anak playgroup, anak-anak SD, Central Learning Center. Arah kami ke depan adalah memiliki sekolah. Salah satu pengerja kami sudah bergelar master pendidikan, ya. Jadi saya proyeksikan sebagai kepala sekolah. Tolong doakan kami nanti ya. Oke, haleluya. Nah, jemaat BMC yang mengasihi Tuhan, jangan puas hari ini kalau kita hanya menjadi jemaat. Tuhan Yesus sudah menanamkan benih sebagai calon raja dalam hidup kita. Amin. Ada benih-benih raja. Kita harus terus bergerak menguasai 7 bidang kehidupan ini dengan memberi pengaruh positif bagi sekitar kita. Kalau saudara suka seni, ayo kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau saudara suka di musik, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ojo rebutan jadi yang C, cet, semua ngerempel di gereja. Ya, kalau semua jadi gembala, jemaatnya siapa? Ya kan? Semua punya talenta masing-masing, kembangkan dengan sungguh-sungguh. Ceno gak royoan, gak rebutan gitu loh. Ya, seperti itu. Yang punya apa? Punya skill di bisnis, punya skill di family, suka mengkonseling orang lain, ayo kerjakan. Firman Tuhan katakan, apapun yang kita kerjakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, setelah menguasai beberapa bidang kehidupan ini, apalagi yang harus dikerjakan seorang raja? Seorang raja kan harus punya domain, harus punya pengaruh ya. Sekarang apalagi yang harus kita kerjakan? Yang pertama, seorang raja harus berjaga-jaga agar tidak jatuh di dalam dosa. Loh, seorang raja tetap manusia loh saudara, betul? Kita raja-raja kecil di mata Tuhan kan manusia. Doyanannya suka pecel tumpang. Kalau saya orang Kediri, senengannya. Pare ada tumpang enggak Bu Gem? Oh ada, pare juga ada. Wah, kalau sugui tumpang gitu, posone batal. Haleluya. Kita sebagai raja kecil juga manusia, saudara. Bisa jatuh. Sebab itu yang pertama, selain kita merebut domain dari 7 bidang tadi itu, kita harus berjaga-jaga. Ojo sombong, ojo dumeh. Selama kita enggak seperti Superman yang CD-nya di luar, kita masih manusia. Kalau Superman tahu, Superman enggak bisa jatuh dalam dosa, kuat menang terus, ya. Lawan siapapun yang menang, tapi celana dalamnya di luar. Ya kan? Lucu, superhero. Nah, saya percaya di sini enggak ada yang seperti Superman kan? Haleluya. Oke, contoh pertama, raja yang jatuh siapa? Raja Saul. Paling gampang beri contoh kan, kalau enggak dikasih contoh enggak percaya biasanya. Contoh pertama adalah Raja Saul. Saul adalah raja pertama yang memerintah di Israel. Raja pertama. Ya. Sebelumnya bangsa Israel dipimpin oleh hakim-hakim untuk menimbang perkara dan memutuskannya sesuai dengan wahyu Tuhan. Sedangkan raja mereka waktu itu adalah Tuhan sendiri. Itu bisa dibaca di 1 Samuel pasal 7 ayat 11. Dalam 2 tahun pemerintahannya, Raja Saul jatuh dalam dosa dengan ketidaktaatannya. Baru 2 tahun harus enggak taat, saudara. Hati-hati ya. 1 Samuel pasal 13.
1 Samuel pasal 13, judul perikopnya adalah ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. 1 Samuel 13 ayat 5-7 saya rangkum, di situ orang-orang Israel terjepit dan gemetar, dikepung oleh orang Filistin. Di situ tentara Filistin luar biasa banyaknya dan orang Israel kalah jumlah. Dalam hitung-hitungan secara manusia pasti kalah. Ya. 1 Samuel 13 ayat 8 dikatakan Raja Saul di situ sudah 7 hari menunggu, namun Samuel belum datang ke Gilgal, sementara rakyat mulai meninggalkan Saul. Ketidaktaatan Saul mulai kita baca di ayat 9. Ternyata ketidaktaatan Saul yaitu apa? Mempersembahkan korban keselamatan. Saya bacakan ya, ayat 9 ya. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Dan perhatikan apa yang dikatakan Nabi Samuel kepada Raja Saul di ayat yang ke-13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Siapa ini saudara penggantinya Saul? Daud. Tuhan langsung memberikan hukuman kepada Saul. Sebab itu hati-hati saudara. Saat kita berbuat salah, kita berdoa mohon ampun ke Tuhan. Tuhan ampuni. Tapi konsekuensi dosa kita tetap terjadi atas hidup kita. Sekarang contoh yang kedua. Siapa raja yang lain yang jatuh dalam dosa? Siapa? Daud. Setelah Raja Saul, berikutnya adalah Raja Daud. Pada masa pemerintahnya kita tahu ceritanya. Raja Daud melakukan sebuah dosa besar. Raja Daud tidak hanya melakukan dosa zina dengan Batseba, saudara, tetapi juga merancang skenario jahat terhadap Uria, suami Batseba. Ngeri saudara, karena dosa yang satu membuat Daud melakukan dosa yang lain. Perhatikan, sekalipun Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita sebagai raja-raja kecil di bumi ini, di Surabaya, kita tidak boleh sombong, nggak boleh tinggi hati. Setiap kita harus tetap berjaga-jaga agar tidak jatuh di dalam dosa. Sehingga tidak kehilangan identitas kita sebagai raja. Jangan membanggakan diri saudara. Saya sebagai dosen tetap kalau nggak bikin jurnal, setahun 2 jurnal, dicoret saudara. Serius, dicoret. Nggak jadi dosen tetap lagi. Seperti itu. Nah, ngomong tentang godaan, sebagai pendeta, sebagai seorang gembala, itu namanya identitas, nggak bisa kita titip no. Betul nggak saudara? Saya mau nge-gym, saya titipkan identitas saya dulu. Nggak bisa. Identitas atau status sebagai raja-raja kecil, identitas sebagai gembala, sebagai pendeta itu melekat. Melekat ke diri kita, dimanapun kita ada, ya identitas kita sebagai pendeta yang melekat. Betul Pak Gembala? Saya waktu asik-asik nge-gym, pagi-pagi, tiba-tiba ada tacik-tacik datang. Shalom Pak Pendeta, mateng kon. Enggak apa-apa sih, saya enggak takut, saya enggak buat salah. Tapi langsung dia menyapa, Bapak Pendeta GBI ya? Loh, coba. Tengah nge-gym loh saudara. Masa ngomong-ngomong, enggak, saya di sini bukan pendeta. Enggak bisa. Identitas melekat kepada kita. Jadi harus kita jaga dan jangan sampai kita jatuh seperti Raja Saul dan Raja Daud. Berikutnya, masih tacik yang sama, di hari yang lain. Saya lagi nge-gym di sini, ada ibu-ibu di sebelah kanan saya. Si tacik yang nyapa saya itu datangin saya lagi. Ngomong ke temannya yang sebelah kanan saya. Ini loh, sebelah kirimu itu Pak Pendeta loh. Bayang no, diomong-ngomong no saudara. Malah woro-woro. Ya, untung saya nggak macem-macem gitu loh ya. Nah, si ibu yang di sebelah kanan saya ngomong, untung Ci diomongi, jadi nggak tak godoi. Bayangin saudara, Pak Pendeta apa digodoi saudara. Ya. Dan godaan di tempat gym saya sampaikan bukan hanya seperti itu. Satu saat saya ketika baru di parkiran saya ngomong sama istri saya, berangkat nge-gym juga. Itu loh, ada bapak-bapak dempal gini brewok pakai topi. Nyebrang di depan kami. Saya ngomong,
ini kok, saya ngomong spontan sama istri saya, ini feeling saya kok gak bener ya. Spiritnya hombreng iki, homo iki. Masa sih? Kok kucuk ngawur aja, ngarani wong. Perasaan. Tapi nggak tahu saudara, saya bisa krosok gitu loh, ya nggak ngerti sih. Ya, satu saat ketika saya di sini, si bapak ini bisa aslinya di sana mor-mor di depan. Ya memang nggak deket-deket sih, tapi di depan saya loh. Wong cerminnya di depan saya loh, kok mor-mor di depan saya. Gila. Udah gitu apa ya, kayak celana pendeknya tuh ngepres body. Lo ngapain kok badannya besar, brewon tapi celananya ngepres body. Kan yo keri gitu saudara ya. Aduh, gitu. Nah satu saat saya udah selesai, saya lagi di loker gitu, di ruang loker, ruang ganti, saya masih mendinginkan badan, berkeringat gitu. Ada si orang muda sih, ada mas-mas gitu di loker gitu, jarak 2 meter dari saya. Ini sudah selesai si anak muda ini, orangnya krempeng gitu. Tapi sambil saya mengeringkan badan, iki ngenteni opo iki. Si anak muda ini kok gak mari-maring. Ya, saya feeling saya gak enak iki. Saya harus cepat-cepat gimana, masih panas, cepat-cepat. Lah kok si bapak topian keteko pisan saudara, masuk. Waduh, 2 lawan 1 iki. Langsung saudara tahu yang biasanya setiap selesai gym saya harus grojokan mandi di tempat gym. Gak sido wes tak kukuti kabeh tase. Akhirnya saya tutupi, saya kukuti, saya ambil di loker, saya pulang. Saya nunggu istri saya selesai, setelah nyampe di kantor gereja baru saya ngomong. Tadi di tempat gym aku gak jadi mandi loh. Loh, apa? Ya saya ceritain yang itu. Ada 2 orang datang. daripada. Perhatikan saudara, dimanapun godaan bisa datang. Setuju? Sebab itu hati-hati apapun identitas kita, terlebih pagi hari ini. Firman Tuhan katakan, saudara sudah diberikan identitas sebagai raja. Raja-raja kecil yang punya pengaruh di 7 bidang kehidupan. Saudara harus pertahankan dengan sungguh-sungguh. Ya, kami pun yang pendeta juga dimanapun banyak godaan gitu loh. Sebab itu kita harus sadar diri dan memiliki iman yang kuat, rajin berdoa. Berikutnya, yang harus dikerjakan seorang raja setelah menguasai beberapa bidang kehidupan apa? Yang kedua, memiliki gaya hidup seorang raja. Saudara dan saya harus punya gaya hidup seorang raja. Gaya hidup seorang raja di dunia dan gaya hidup seorang imamat rajani jelas berbeda. Jika raja-raja di dunia umumnya memerintah dengan otoriter, maka seorang rajani akan memerintah dengan kasih. Beda banget seperti bumi dengan langit. Ya. Jadi, gaya hidup yang harus dimiliki seorang rajani adalah buah roh, saudara. Harus, gak boleh otoriter seperti raja-raja di bumi. Sebagai raja-raja kecil di 7 bidang kehidupan, setiap kita harus memiliki gaya hidup 9 rasa buah roh. Cuma BMC ada yang hafal 9 rasa buah roh, coba. Ada? Angkat tangan. Gak ada? Mateng kon. Ya, kita harus hafal dulu, baru kita bisa praktekkan ya. Galatia pasal 5 ayat 22. Galatia 5, 22, 23. Tetapi buah roh ialah, sama-sama yuk. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 100. Harus hafal dulu saudara ya. Gaya hidup seorang raja harus memiliki buah roh. Saat istri Anda tidak bisa memasak, bisakah kita tetap mengasihinya? Masakannya mungkin dipaksa masak ngalor ngidul rasanya. Gak asin, gak manis, gak kecut. Bisakah kita tetap mengasihi suami-suami? Saat uang belanja dari suami tidak cukup, gak cukup untuk sebulan. Bisakah istri-istri tetap mengasihi dan menghormati suami? Gak cukup pak uang belanjanya. Sekarang kabeh larang lombok seket. Loh ini bisa bikin lauk daging. Iya ki sisa kurban. Gak cukup pak. Bisakah kita tetap mengasihi suami kita? Orang-orang muda,
Saat teman-teman kita sudah gonta-ganti pacar dan menikah, sementara kita belum pernah pacaran sekalipun, pisah naik gurung. Bisakah kita tetap bersuka cita mengucap syukur? Bisa, luar biasa. Dicatat malaikat loh ya. Biarin, yang lain gonta-ganti pacar biarin ya. Kita satu langsung yang pertama dan yang terakhir gitu ya. Amin, banter ya. Haleluya. Saat kita sudah 5 tahun menunggu janji Tuhan, bisakah kita sabar menunggu waktu Tuhan? Loh ini buah roh semua loh ya, kesabaran. Pak, 5 tahun saya nunggu janji Tuhan. Nah, Tuhan ngomong tunggu kok. Tuhan ngomong sabar, ya. Saat ada keluarga atau sahabat yang kekurangan, apakah kita akan segera menolongnya? Apakah kita sudah biasa memiliki hati yang berkemurahan? Wah, roh lagi, saudara. Saat banyak godaan di sekitar kita, bisakah kita tetap setia kepada istri? Bisa tetap setia kepada suami dan gereja? Gereja jor-joran saudara ya. Dek kono ae. Wah, sekali main musik. Wah. Di sini aja sekali main musik. Wah. Bisakah kita tahan godaan dan tetap setia kepada gereja kita? Saat kita sudah bekerja atau melayani Tuhan dengan benar dan sungguh-sungguh, namun ada yang meremehkan, ada yang memfitnah kita, bisakah kita menguasai diri untuk tidak marah dan membalas? Anggap aja angin lewat saudara ya. Yang penting kita tunjukkan prestasi kita, amin. Enggak peduli, tenang aja. Tuhan yang akan membela setiap kita, amin. Ya, mari jemaat BMC yang dicintai Tuhan. Firman Tuhan ingatkan kita yang siang ini, bahwa Tuhan sudah memilih dan menetapkan kita sebagai imam dan raja, yang akan memerintah di kota dan bangsa ini, kota Surabaya, saya di Sidoarjo. Mulai saat ini, mari kita bergerak. Apa? Untuk mulai menguasai 7 bidang kehidupan ini. Dimanapun Tuhan berikan talenta, Tuhan berikan skill buat Bapak Ibu Saudara, kuasai. Ya. Dan sebagai raja-raja kecil di kota Surabaya, kita harus memiliki gaya hidup rajani, yaitu apa? 9 rasa buah roh. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tim PAW bisa maju ke depan, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat BMC yang sangat Tuhan cintai. Terima kasih buat identitas seorang raja yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Raja-raja kecil yang akan menguasai 7 bidang kehidupan di kota Surabaya ini Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami. Mampukan kami, di luar Tuhan kami tidak mampu. Tetapi bersama dengan Tuhan kami bisa dan mampu. Dan sebagai raja-raja kecil, kiranya kami semua memiliki gaya hidup, yaitu 9 rasa buah roh. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ada kelemah lembutan dan ada penguasaan diri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu. Amin, amin. Hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Amin. Ku bawa hatiku, Penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hati.
semua hakku untuk mengenal. Ya, kehendak di hidupku. Amin. mengiring Yesus, itulah kekuatan Haleluya. hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan mengikut Yesus, haleluya. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan hati. Amin. Ku lepas semua hakku untuk ya. Hidupku, kami mau mengiringmu Tuhan, mengiringmu sampai akhir hidup kami. Haleluya. Yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Ku jadikan Haleluya. hamba yang berkenan selalu. Amin, amin. Jadikan hamba yang berkenan selalu. Mari, yang diberkati Tuhan berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapa di surga, hamba muda selesai. Terima kasih di ibadah kedua hari ini. Tuhan sudah ingatkan kami bahwa identitas kami adalah sebagai raja. Dan sebagai raja-raja kecil kami harus mempunyai pengaruh di 7 bidang kehidupan ini Bapa. Doa kami, mampukan kami untuk boleh memiliki gaya hidup seorang raja, yaitu 9 rasa buah roh itu. Supaya setiap orang yang ada di sekitar kami boleh melihat ada Kristus di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang hidup. Ajari kami hari ini Tuhan. Supaya kami menjadi pribadi yang lemah lembut, sabar, tidak mudah emosi. Haleluya, memiliki hati yang berkemurahan, suka menabur, suka memberi, suka menolong orang lain. Mampukan kami Tuhan, terima kasih. Menerangkan firman-Mu yang sederhana ini dalam hati kami masing-masing. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati jemaat BMC tempat ini yang sangat Tuhan cintai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat, haleluya.